Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah hari ini Minggu 11 Juli 2021. Kami informasikan sehubungan dengan surat edaran Wali Kota Palangkaraya nomor 368/01/Satgas COVID-19 /BPBD/7 Romawi/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan inisiasi COVID-19 tingkat kelurahan di wilayah Kota Palangkaraya untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dengan ini diminta hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 11 dan tanggal 18 Juli 2021 di Gedung Gereja Galilea secara tatap muka ditiadakan dan untuk sementara dilaksanakan secara daring melalui aplikasi YouTube channel GKE Galilea tanpa kehadiran jemaat. 2. Untuk itu dimohon kepada jemaat yang datang ke gereja untuk kebaktian Minggu untuk tidak pergi ke gereja. Saya akan bacakan ringkasan warta jemaat Minggu 11 Juli 2021. Kebaktian Minggu 11 Juli 2021 pukul 8 WIB merupakan Hari Perempuan GKE Galilea, dilaksanakan satu kali secara virtual atau disiarkan langsung melalui media online YouTube channel GKE Galilea. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Besi Brancisca Rowe, MTH, didampingi penetua diakon, pemain musik, pemandu lagu, dan tim multimedia yang bertugas. Jadwal kebaktian kategorial GKE Galilea. Yang pertama, kebaktian online sekolah hari Minggu 11 Juli 2021 dimulai pukul 16 WIB, disiarkan langsung melalui media online YouTube channel GKE Galilea. 2. Kebaktian gabungan SPB dan SPPR pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 17 WIB di Gereja Galilea menggunakan aplikasi Zoom. 3. Kebaktian kelompok usia indah GKE Galilea pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 9 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom. Berita duka cita telah dipanggil oleh Bapa di Sorga Saudara Penetua Yunadi M. Acuk, penetua aktif tahun 2018 sampai dengan 2023 pada hari Selasa 6 Juli pukul 7 WIB dan sudah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 di TPU Kristen Jalan Cilikriwut kilometer 12 Palangkaraya. Alamat duka Jalan Eboni nomor 1 Palangkaraya. Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 pukul 8 WIB di Gereja Galilea dilayani baptisan kudus atas nama William Colin, anak dari Bapak Paskaheri dan Ibu Trisna. Kebaktian minggu depan, kebaktian hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 merupakan Hari Anak GKE. Dimulai pada pukul 8 WIB, dilaksanakan satu kali secara virtual dan disiarkan langsung melalui media online YouTube channel GKE Galilea. Informasi yang lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Sekian ringkasan warta jemaat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Baiklah, mari kita arahkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE. Sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 dengan harapan
situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu, di Hari Perempuan GKI pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang, serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini, untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKI dan memadukan suara melangkah bersama untuk menjadi berkat. Kita menyanyi himne Kapiper GKI.
ibadah Hari Perempuan GKE ini dialaskan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing terambil dari Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pengakuan dosa. Saudara, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya, ganti kita orang-orang berdosa. Karena itu, mari dengan kerendahan hati, kita mohon pengampunan daripadanya. Kita ucapkan secara litani oleh kaum perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihilah kami, kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak mempedulikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami, baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Dalam hal keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami, dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga acap kali tidak ada keterbukaan, sehingga yang ada adalah rasa curiga antara suami dengan istri. Akibatnya kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampuni dan kasihi kami Tuhan. Ampuni kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda. Kami lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibanding ajaran dan didikan orang tua dan firman-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Bersama-sama, untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya undang kita berdiri untuk menerima anugerah Allah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan.
Sebab tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22, Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan Lukas pasal 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Silahkan duduk kembali. Kita sambut berita anugerah Allah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Doa syukur. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita
pada hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Amos pasal 7 ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Dengan perikop penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tindaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Perikop yang kedua, Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi membuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245, bait pertama dan yang kedua. Seperti wanita di pinggir sumur. Yesus berkata, minumlah
Bapak, saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita tidak kehilangan sukacita untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan meski harus beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini dalam rangka Hari Perempuan GKE, Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita bertumbuh bersama dalam kebenaran firman, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Berilah kami minum ya Tuhan, agar puaslah dahaga kami. Berilah kami air kehidupan, sehingga kami tahu bahwa Engkau ya Yesus yang selalu memberi kesegaran bagi jiwa kami. Kami adalah orang-orang yang merindukan untuk disegarkan di dalam Engkau, dikuatkan dan diteguhkan dalam kebenaran firman-Mu. Di hari Minggu ini ya Tuhan, di hari istirahat, hari milik-Mu, hari yang kudus, kami memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, hati kami dan kehidupan kami akan terus Engkau berkati, sehingga kami dimampukan untuk datang kepadamu memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini kami boleh mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh urapan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, setiap kami yang merindukan kebenaran-Mu boleh diteguhkan dalam firman yang tertulis dan firman yang diperkatakan. Biarlah Engkau saja yang berbicara secara pribadi bagi kami sekalian, karena saat ini di tempat kami masing-masing, bahkan di rumah-rumah Tuhan, yang meskipun hanyalah bangku-bangku kosong, akan menjadi tempat di mana kuasa Tuhan terus bekerja bagi kami. Sehingga kami yakin dan percaya ya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Dengan judul Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Saya baca demikian firman Tuhan yang tertulis. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini saya beri tema beranilah. Ada artis internasional yang terkenal sekitar tahun 90-an atau awal 2000. Mungkin Bapak Ibu kenal atau paling tidak tahulah ya. Namanya Britney Spears. Britney Spears adalah salah satu artis paling populer, kaya raya di era 90-an atau awal 2000-an. Sayangnya Britney yang begitu kaya dan populer ini
tidak memiliki hak untuk memilih atas apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa waktu yang lalu, Britney menentang keputusan pengadilan yang memberikan hak konservatorship kepada ayahnya. Hak konservatorship ini adalah pengaturan hukum yang diberlakukan di pengadilan Amerika untuk memberikan kuasa kepada seseorang yang dianggap tidak mampu mengelola keuangan atau kehidupannya sendiri. Biasanya konservatorship ini diberikan kepada mereka yang sudah lansia, karena mungkin daya ingatnya sudah berkurang, atau yang biasa kita kenal dengan pikun, atau orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, atau orang yang menderita sakit parah sehingga dia memerlukan orang lain untuk memikirkan keadaan dirinya, pengelolaan keuangannya. Dan Britney protes kepada pengadilan dengan keputusan tersebut, bahwa menurut Britney ayahnya terlalu mengintimidasi hidupnya, bahkan merampas hak-haknya. Bayangkan ada satu hak yang dilanggar, bahwa ayahnya itu tidak mengizinkan Britney Spears memiliki anak, hamil dan memiliki anak. Bahkan ia dipaksa untuk memakai kontrasepsi yang tidak ia inginkan dengan cara-cara manipulatif ayahnya. Pendek kata, Britney tidak memiliki pilihan sendiri atas dirinya dan hidupnya. Sebenarnya ibu bapak saudara sekalian, tidak hanya Britney, tetapi ada banyak perempuan di dunia ini yang juga tidak memiliki hak untuk memilih atas apa yang harus dia lewati dalam hidupnya. Konstruksi sosial, tradisi, ataupun adat dan budaya menjadi alasan sehingga perempuan itu terkungkung dalam keterbatasannya. Mungkin kita mengatakan, dia bebas-bebas sih kalau kau bawi wayah tuh. Eka itah bebas sih ewen, narai bewe ke anak ewen tau ewen mua. Takam haut maju, rama kemajuan haut, puang perlu khawatir, mahi kawan bawe sepuang tau midi inun sakasini enhere. Mungkin kita mengatakan perempuan-perempuan sekarang bebas kok, boleh memilih apa saja yang mereka inginkan. Kita hidup dalam zaman emansipasi. Bebas bagi perempuan untuk boleh menjadi apa saja apa yang mereka inginkan. Baiklah Bapak Ibu, kita boleh bersyukur jika kita benar-benar hidup dalam situasi yang demikian. Tetapi di sekitar kita masih banyak perempuan yang belum memiliki hak penuh untuk menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Mungkin karena adat istiadat yang katanya tidak memperbolehkan, atau hal tersebut bertentangan dengan pandangan sosial. Misalnya Bapak Ibu, ada perempuan yang tidak bisa memiliki akses kesehatan diri sendiri, tidak bisa pergi ke puskesmas atau mendapat perawatan karena dilarang oleh suaminya. Bujur tege lah Bu Pendeta. Iya Bapak Ibu, ada di sekitar kita. Atau ada seorang ibu yang tidak dipercayai oleh suaminya mengelola keuangan keluarga. Setiap harinya si istri hanya diberi uang 50.000 sampai 100.000 untuk mempersiapkan kebutuhan keluarganya sepanjang hari. Padahal suaminya orang yang punya uang, seorang pegawai negeri, memiliki uang, tetapi dia tidak mempercayakan keuangan keluarga dikelola oleh istrinya. Kelihatannya sepele, tapi sangat besar pengaruhnya pada mental istrinya. Mungkin saja istrinya merasa tidak dipercayai sehingga itu bisa melemahkan hubungan antara suami dan istri. Ada banyak ketimpangan lainnya Bapak Ibu, asal kita mau membuka mata kita lebih lebar, menajamkan pendengaran kita. Di sekeliling kita ini ada banyak perempuan-perempuan yang masih berada dalam kungkungan tradisi, konstruksi sosial, dan juga adat istiadat yang tidak mengizinkan perempuan untuk boleh memilih dan menentukan kehidupan mereka sendiri.
saat ada orang lain yang masih hidup dalam keterbatasan tersebut? Apakah hidup kita baik-baik saja, Bapak Ibu? Apakah kita tenang-tenang saja? Sebagai orang yang percaya, saya yakin kita harus gelisah. Kita harus bertanya, kita harus berusaha juga bagaimana paling tidak mendengarkan atau mencari jalan keluar untuk mereka. Hidup kita belum baik-baik saja, kita tidak bisa tenang-tenang saja. Harusnya tidur kita pun terganggu. Dia tahu mangat tiruh menter kalau kita masih berada dalam situasi seperti ini. Tuhan Yesus tidak tenang untuk beristirahat. Nas kita hari ini mengungkapkan hal itu. Meskipun dia punya pilihan untuk tetap beristirahat, bahkan dia sempat merahasiakan keberadaannya. Tapi Yesus tidak tenang, Bapak Ibu. Dia tidak bisa diam saja dengan situasi yang sedang dihadapi. Nas kita diawali dari ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah, tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Apalagi yang datang itu seorang perempuan yang anaknya sedang sakit parah. Perempuan ini sebenarnya tidak memiliki hak dapat berinteraksi dengan orang lain karena konstruksi sosial adat istiadat yang sebenarnya tidak mengizinkan perempuan ini bisa berbicara dengan Yesus. Ayat 25 sampai 26 dikatakan di dalam kitab, malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Perempuan ini sudah perempuan berlatar belakang etnis yang berbeda, berkebangsaan yang berbeda dengan Yesus. Sebenarnya orang Yahudi itu tidak memiliki kesempatan untuk bisa berbicara dengan orang di luar orang Yahudi. Boleh kita baca dalam Matius 15 ayat 24 sampai 28. Bahkan kedatangan Yesus diklaim bukanlah untuk orang-orang di luar orang Yahudi, di luar orang Israel. Hanya datang kepada orang Israel. Ini dituliskan Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nas yang paralel dengan nas kita hari ini ya, sama dengan nas kita hari ini. Yang tertulis dalam ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Anak-anak ini adalah orang-orang Israel. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu adalah simbol-simbol orang di luar dari orang Israel. Artinya banyak orang Israel yang masih perlu ditolong dan dirawat. Belum saatnya memberi perhatian kepada bangsa lain. Apalagi yang datang ini perempuan. Tadi saya sudah katakan, sudah dia dari bangsa lain, perempuan pula. Perempuan ini adalah bangsa kelas 2 yang tidak perlu dipandang oleh orang-orang sebenarnya. Bahkan Rasul Paulus pernah mengungkapkan betapa tidak layaknya perempuan itu berbicara di hadapan umum. 1 Korintus pasal 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, kata Rasul Paulus, mereka ini perempuan ya. Baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini konstruksi sosial, ini kebudayaan, ini tradisi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dibangun oleh tradisi orang Israel. Bukan hal yang diakui oleh kemanusiaan, oleh universal, oleh keadaan bangsa-bangsa lain atau tradisi-tradisi lain. Karena kita tahu ada juga tradisi-tradisi adat istiadat yang mengizinkan perempuan berbicara. Orang Dayak juga salah satunya ya. Orang Dayak masih mengizinkan perempuan untuk ikut andil, menyampaikan pendapat dan pandangannya. Kita bersyukur. Tetapi tradisi kebudayaan yang lebih besar itu mempengaruhi kebudayaan kita orang Dayak. Dan ini yang patut kita lihat bersama-sama.
perempuan Sirofenisia ini tidak mau menyerah. Meskipun ia direndahkan, dikatakan seperti anjing, tetapi dia memiliki kekuatan. Ada sesuatu yang mendorong dia untuk juga boleh mendapatkan haknya. Dia berani melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendapatkan haknya. Biasanya orang yang mampu menggerakkan perempuan keluar dari belenggu apapun itu adalah anak-anaknya. Seorang ibu, seorang perempuan biasanya berani melakukan apa saja demi anaknya. Dan ini dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini. Seorang ibu rela melakukan apapun demi anaknya. Harus ada daya lenting atau kekuatan yang menggerakkan perempuan untuk berani memperjuangkan pilihan hidupnya. Dengan berani dan benar perempuan ini menjawab Yesus. Ayat 28-29 Bapak Ibu. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Keberanian dan kebenaran perempuan ini menggugah hati Yesus, sehingga Yesus memberikan keselamatan kekal kepada anak dari perempuan Sirofenisia ini. Betapa Tuhan Yesus tergugah hatinya atas tekad dan keberanian perempuan asing ini. Bahkan itu menggugah Yesus yang mau diganggu dari istirahatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus keluar dari zona baik-baik saja kita, dari zona nyaman kita. Kita harus mau diganggu dalam tanda kutip ya, untuk mau melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Masih ada banyak perempuan yang perlu kita perhatikan, yang tidak memiliki pilihan banyak atas kehidupannya dan tidak bisa menentukan pilihan hidupnya karena konstruksi sosial, adat dan tradisi, bahkan kebiasaan kita. Di negara maju seperti Amerika saja itu masih terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, artis populer tahun 90-an awal 2000-an, Britney Spears. Apalagi masyarakat kita, negara berflower ini atau negara berkembang. Kita hanya perlu mau diganggu untuk lebih peduli dan menguatkan kaum perempuan atau juga kaum yang terpinggirkan, masyarakat periferal, mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat kita. Kita harus berani memberikan perhatian kita yang lebih, sehingga diberikan kesempatan untuk pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka. Berikanlah perhatian khusus bagi perempuan yang masih mengalami keterkungkungan dengan keadaan kehidupan mereka, atau orang lain yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya perempuan, ada juga anak-anak, atau laki-laki pun masih ada. Karena keadaan konstruksi sosial dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan ini, kita adalah orang-orang yang berjiwa feminis. Seperti Yesus. Yesus itu memiliki jiwa feminis. Menjadi orang feminis itu tidak harus menjadi perempuan, tetapi memiliki hati yang mau diganggu. Memiliki keinginan untuk mau peduli. Itulah spirit kita hari ini dalam rangka Hari Perempuan GKE. Bahwa hari ini kita digugah dan diingatkan kembali bahwa sekeliling kita ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak ada masalah, tapi ada banyak masalah yang sedang terjadi yang mendorong kita untuk lebih peduli lagi. Kita bersyukur bahwa ternyata Sinode Umum telah mencatat satu sejarah penting juga, bahwa pemimpin yang terpilih adalah perempuan. Kita berharap banyak dengan kepemimpinan perempuan untuk membawa kemajuan untuk GKE. Karena itu di Hari Perempuan ini,
mari kita terus saling bergandengan tangan untuk terus menyuarakan pembebasan, menyuarakan kedamaian, menyuarakan kesetaraan bagi sesama kita, karena kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Kami datang kepadamu ya Allah merendahkan diri, memohon ampun atas dosa dan salah kami. Kami memohon ampun jika kami masih senang dalam kenyamanan kami, dalam zona aman kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak merahasiakan keberadaan kami, sehingga kami tidak mau diganggu. Tapi biarlah segala pergumulan persoalan yang ada di sekeliling kami mendorong kami untuk lebih membuka mata kami, telinga kami, bahkan hati nurani kami, untuk menolong paling tidak mendengarkan atau memberikan pandangan jalan keluar untuk setiap persoalan yang dihadapi. Bersama-sama kami ya Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kaum perempuan, baik dari Komisi Perempuan Majelis Sinode, Komisi Perempuan di Resort, bahkan di jemaat-jemaat dengan seksi pelayanan perempuan, menjadi salah satu motor penggerak di tengah-tengah kemajuan gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur tangan kasih Tuhan telah terulur menopang dan mendukung kaum perempuan untuk terus memiliki hati nurani, untuk memberi perhatian bagi gereja kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena Sinode Umum yang ke-24 di Kuala Kurun boleh berjalan lancar dan baik, dan telah dipilih dan terpilih pemimpin-pemimpin GKE yang baru. Besar harapan kami mereka membawa perubahan yang lebih baik bagi GKE. Terlebih perempuan yang terpilih sebagai pemimpinnya, Ibu Pendeta Simpun of Leon. Tuhan memberkati beliau ya Tuhan dengan kepemimpinan BPH yang lain, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan GKE boleh maju sama seperti gereja-gereja yang lain di Indonesia. Kami juga menyerahkan masyarakat kami di Indonesia ini ya Tuhan, yang sedang melewati PPKM atas keputusan pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satu cara bagi kami untuk menekan laju pertumbuhan pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh berharap ya Tuhan, tangan kasih Tuhan terulur untuk menjaga melindungi kami. Kami memohon pengasihan-Mu pula ya Tuhan, agar masyarakat kami lebih peduli untuk menjaga kesehatan diri sendiri terlebih, juga memperhatikan orang lain. Kami mau Tuhan, Engkau dengan tangan kasih-Mu memimpin kami melewati saat yang berat ini. Sehingga 2 minggu ke depan gereja-gereja ditutup, tetapi peribadatan akan terus berlangsung. Karena kami tidak bisa menahan diri untuk memuji mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam situasi seperti ini, tetap kuat, sabar dan tabah. Biarlah teladan nabi-nabi, rasul-rasul dan teladan Yesus Kristus menjadi teladan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari-hari di minggu ke depan. Kami serahkan juga jemaat GKI Galilea, mereka yang bersuka cita karena kelahiran, pertambahan usia, karir yang bagus, usaha pekerjaan yang diberkati, pun juga ya Tuhan kami mengucap syukur karena pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Untuk mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Untuk mereka yang bergumul, Tuhan telah hadir, menguatkan dan meneguhkan mereka. Mereka yang sedang menghadapi persoalan perekonomian dan pekerjaan, Tuhan juga datang melawat, memberikan jalan keluar. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini
kami ingin menyerahkan doa kami seperti doa yang Kau ajar kepada murid-Mu yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman, ada pujian yang akan disampaikan bagi Tuhan dan boleh kita dengarkan. Kami persilakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku,
Terima kasih atas pujian yang telah disampaikan yang akan menguatkan iman kita. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini akan dilayani sakramen baptisan kudus. Kami persilakan untuk Bapak, Ibu, dan para saksi untuk boleh maju ke depan, untuk boleh menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Kami persilakan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Akan tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa kepada anak ini. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Dan Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi, karena anak ini belum menyadari penuh akan dirinya. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen?
Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Pertanyaan kedua, apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman Kristen kita? Kalau demikian jawablah, ya saya meminta. Pertanyaan ketiga, adakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya taat pada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak ini untuk dibaptiskan di hadapan Tuhan. William Colin, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, yang memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon agar ayah, ibu, dan saksi dari anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anak mereka William Colin oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah ayah dan ibu anak ini, bahkan saksi, mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang dituntun oleh tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang memberkati, menguatkan, dan meneguhkan mereka dalam janji mereka di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kepada Bapak dan Ibu juga saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya. Pimpinlah anak saudara dengan pengharapan, pengajaran, dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan baik kepadanya, ajarilah dia berdoa, bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kepada jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Galilea setiap jam kerja, atau dapat juga ditransfer via rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 1000202026386 atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Galilea, atau menggunakan scan QR Code Bank BTN atas nama GKI Galilea via aplikasi smartphone. Nas pengantar. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu, dengan
hati tulus dan berbagi. Kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 164, Kidung yang Merdu di Hatiku, bait pertama sampai bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah bersama kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 31 ayat 6. Mari dalam kerendahan hati dan penuh hormat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat Hari Perempuan GKE, dan jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh dalam mengawali minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.